Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang terhormat kepada Ibu Mela Yuria sebagai narasumber kita serta teman-teman peserta. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena kita bisa berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meskipun dilakukan secara daring, semoga kita tetap sehat selalu. Perkenalkan saya Lala Laura sebagai moderator. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian acara webinar yang akan diselenggarakan oleh Prodi Universitas Binawan Angkatan 2020. Berikut saya akan membacakan susunan acara webinar ini dengan sambutan dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya, acara inti dari narasumber kita, kemudian sesi tanya jawab. Sebelumnya, mari kita sambut Ketua Pelaksana kita, Frida Putri Maharani. Kepada Frida, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk saya memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu Mela Yuria SKM MKes yang saya hormati, dan kepada teman-teman serta para hadirin peserta webinar kehamilan usia dini pada siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti seminar ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Webinar kita hari ini mengambil topik tentang pengenalan, resiko, dan cara pencegahan kehamilan usia dini. Untuk mencegah kasus kehamilan di bawah umur pada remaja putri yang sering terjadi pada saat ini, bahkan kasus tersebut paling banyak dialami pada saat para remaja putri belum menikah atau hamil di luar nikah. Tentunya kehamilan usia muda memiliki risiko yang sangat tinggi, tidak hanya merusak masa depan remaja, tetapi juga sangat berbahaya untuk kesehatan fisik maupun mental. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara seminar, marilah sebagai pembuka kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf dan selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Frida Putri Maharani. Selanjutnya saya akan membacakan biografi narasumber kita, yaitu Ibu Mela Yuria Rahma. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Binawan, sekaligus narasumber kita saat ini. Beliau hadir di sini. Selamat datang Ibu Mela. Beliau lahir di Jakarta tanggal 29 April 1980. Kita lihat pengalaman bidang di kemahasiswaan. Kemudian riwayat pendidikan, beliau merupakan lulusan Diploma 3 Akademi Kebidanan Fatmawati, S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Trisakti Indonesia. Pengalaman kerja beliau pernah menjadi dosen Akademi Kebidanan Widya Karsa Jakarta pada tahun 2002 sampai 2009. Kemudian bekerja di Universitas Binawan sejak 2010 hingga saat ini. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu dengan pemaparan materi yang akan diberikan oleh Ibu Mela. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Lala yang telah menjadi MC pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Frida yang telah selaku Ketua Panitia yang telah membuka acara
webinar. Mungkin tepatnya di sini saya sifatnya hanya mau sharing kepada teman-teman terkait dengan judul kehamilan remaja. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih sebelumnya kepada mahasiswa Prodi Kebidanan angkatan A 2020 yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Dan saya lihat di sini sepertinya tidak hanya mahasiswa dari Prodi Kebidanan Universitas Binawan saja, tapi sepertinya juga dari luar gitu ya. Dan saya senang kalau teman-teman mungkin yang dari luar juga ingin mendengarkan gitu ya, dan kita sama-sama sharing di kesempatan kali ini. Saya bukan posisi saya saat ini bukan sebagai dosen gitu ya, lebih kita sebagai ngobrol-ngobrol bincang siang aja gitu ya di kesempatan siang hari ini. Saya lihat juga terima kasih antusiasnya. Mungkin di sini saya lihat juga tidak hanya mbak-mbak, tapi juga saya lihat kayaknya ada Mas juga yang ikut acara webinar di kesempatan siang hari ini. Keren banget gitu ya. Jadi memang di kesempatan hari ini tidak terbatas kepada gender perempuan saja, tapi mas-mas juga boleh ikut, sangat boleh ikut. Dan di kesempatan siang hari ini kita tuh ketika bicara kesehatan reproduksi, ini mungkin saya ingin menekankan bahwa ketika kita bicara kesehatan reproduksi, bukan berarti kita belajar tentang ketika kita belajar sex education, kesehatan reproduksi, itu bukan berarti kita bicara hal yang bahasanya kayaknya vulgar, pornografi seperti itu, bukan ya, tapi ini lebih kepada mengajarkan justru bagaimana bereproduksi yang baik gitu ya, yang sehat, yang benar gitu ya, itu seperti apa gitu. Jadi bukan justru kok ngomongnya misalnya gitu ya, kok vulgar, ngomongnya tidak gitu ya, tapi kita bagaimana justru ingin membuka wawasan para remaja di Indonesia gitu ya pada umumnya, dan yang mengikuti webinar ini supaya justru gitu ya bisa menghindari gitu ya harapannya hal-hal yang memang tidak sesuai dengan jalurnya. Siang ini temanya kayaknya nggak asing lagi gitu ya, sebenarnya sudah sering lah didengar oleh teman-teman gitu ya, udah juga sering, dan mudah-mudahan sih nggak bosan gitu ya apa sih, nah ini paling biasa lah gitu ya, kehamilan remaja paling ngomonginnya gini-gini aja, paling ngomonginnya ya ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya, pasti udah kebayang sama teman-teman gitu ya. Dan mudah-mudahan sih nggak bosan gitu ya untuk kita sama-sama sharing tadi gitu ya. Saya sih pengennya waktu saya nggak banyak untuk saya yang bicara, tapi kita lebih banyak sharing dari teman-teman aja gitu ya. Jadi nanti silahkan kalau yang ada ingin kita diskusi, boleh banget ya. Di sini saya dibantu dengan Mbak email ya, mungkin di sini ada yang dari SMA atau dari mahasiswi semuanya? Ada dari SMK, Bu. Oh, oke, good, dari SMK. Senang sekali, terima kasih kakak-kakak di sini bisa ikut bergabung, terima kasih. Boleh dibantu atau saya yang slide dari panitia? Oke. Slide saya seperti ini di awal. Mungkin ada yang senyum-senyum, ada yang sudah pernah lihat filmnya gitu ya, pasti nggak asing lagi. Dipikir-pikir malah saya sebenarnya juga belum lihat filmnya gitu ya. Makanya saya langsung, begitu dari panitia minta ini, saya langsung
langsung saya cari-cari, oke, ada film yang pas. Boleh saya something teman-teman yang ada di sini ketika menyaksikan film ini, ya ini film kalau nggak salah tahun 2020 ya, 2019 atau 2020 seperti itu, dan saya rasa mayoritas teman-teman sudah menyaksikan film ini gitu ya, baik secara langsung saat itu mungkin belum pandemik ataupun mungkin ya saat ini bisa dari HP gitu ya, Netflix dan sebagainya. Oke, ada yang bisa bantu saya? Apa respon teman-teman ketika menyaksikan film ini? Oke, kita diskusi aja, nggak usah takut saya tidak menggigit. Silakan. Atau apa sih? Ya, silakan. Juliani. Kalau malu, ya, ya silakan. Silakan dengan tenang hati. Jadi bukan hanya buat diri sendiri tapi buat keluarga juga, buat iya. Suaranya agak putus-putus ya sayang. Selain ketika usia remaja, tapi putus Bu harapannya gitu. Oh iya, udah Bu kedengeran? Ya, sekarang sudah lebih baik tapi agak masih keresak-keresak gitu ya. Silakan, mau dicoba lagi boleh. Apa tanggapannya? Oke, aku mau nyoba lagi. Tanggapan aku sih Bu, kalau misalkan terjadi ya pada kehamilan remaja kayak gitu, di film itu kan Bu, kalau yang kayak membuat fisik dan mental dia jatuh gitu, terus bukan hanya dia tapi orang tua juga, kayak impiannya juga udah gak bisa menjalani impian gitu, karena kayak apalagi perempuannya Bu, mentalnya udah kena kayak gitu sih, mengecewakannya banyak orang gitu Bu. Dan kesehatannya juga mungkin apa ya Bu, nggak tahu sih aku kesehatannya Bu, cuman kayak lihat dari segi mentalnya sih. Makasih. Yes, keren banget. Makasih Mbak Juliani. Tepuk tangan dulu. Keren. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi? Boleh. Tadi dari mas-masnya yang ganteng-ganteng mungkin boleh menanggapi film ini. Ini kalau tadi dari segi ladies-nya gitu ya. Coba kita dengarkan dari segi men-nya gitu ya. Bagaimana? Ada yang mengasih tanggapan? Di sini ada Muhammad Rizal. Boleh? Ya. Tanya apa ya begini? Ya, tanggapannya Mas tentang film ini. Ini saya tampilkan sebuah judul film gitu ya, yang judulnya 2 garis biru tentang problematika kehamilan remaja. Apa tanggapan Mas mungkin kalau pernah menyaksikan film ini? Masalah. Iya mungkin gimana ya? Saya tanggapi. Ya, silakan. Karena kurangnya edukasi seks mungkin ya dari film itu, jadi si siapa tuh Rizal Yang putranya atau yang putrinya? edukasi seks di Indonesia mungkin jadi remaja pada kurang apa Ya, jadi intinya tidak ada. Ya, jadi terima kasih Mas Rizal atas masukannya. Jadi memang kalau kita lihat di sini di film ini ya seperti tadi yang Mbak Juliani sampaikan juga gitu ya. Di situ ada dampaknya. Kemudian Mas Rizal menyampaikan juga kenapa bisa begitu ya, kurang lebih memang karena minimnya atau kurangnya pendidikan
kesehatan reproduksi. Di sini kita bicaranya yang kurang lebih adalah sex education. Tapi sekali lagi ketika kita bicara sex education atau kesehatan reproduksi, itu bukan berarti kita bicara hal yang pornografi ya, ataupun hal-hal yang negatif. Tapi lebih bagaimana justru kita menyiapkan diri kita usia remaja ini untuk bereproduksi yang baik gitu ya, bereproduksi yang sehat itu seperti apa. Baik, slide berikutnya. Ya, jadi intinya memang tadi di film itu menggambarkan ada ya sekilas aja fenomena, sebenarnya itu adalah menggambarkan fenomena yang ada di sekitar kita gitu ya. Sebenarnya kita udah nggak bisa lagi menutup mata ya bahwa kita bicara ini tabu gitu ya, membicarakan sex education tabu, tapi kenyataannya di masyarakat kita ya itu terjadi gitu ya, yang tidak hanya di kota-kota besar saja tentang kehamilan remaja, tapi justru nanti kalau kita lihat angkanya itu persentasenya banyaknya justru di daerah-daerah yang nanggung gitu ya, pinggiran antar kota dan desa gitu ya. Nah itu yang kalau berdasarkan beberapa penelitian itu ya, selain karena sekarang ini yang gencarnya yang nomor satu sebagai faktor utamanya yaitu media sosial, kemudian teman sebaya gitu ya, itu juga sangat mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian tersebut gitu ya. Dan kehamilan remaja, kalau kita lihat ini memang jiwa remaja kan seperti yang teman-teman lihat nih di gambar ini. Iya kan, iya Pak, iya nih, teman-teman rasakan nggak yang pengen rasanya bebas gitu ya, nggak pengen dikekang gitu ya, pengen diakui gitu ya, rasa ingin mencobanya tinggi banget gitu ya, itu suatu hal yang fisiologis di dalam tubuh remaja karena memang terjadi perubahan hormonal di situ ya, dan ini terjadi di sekitar remaja menengah dan remaja akhir gitu ya, bahwa usia remaja itu sebenarnya kalau teman-teman nanti mempelajari gitu ya, ada 3 kelompok. Jadi ada yang namanya remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Kalau kita lihat di gambar ini ya kan, gambar pertama ya yang penuh dengan kebebasan gitu ya, yang tadi rasanya ingin tapi masih bingung gitu ya mau jadi apa nih gitu kan. Jadi memang seperti kalau kayak kapal di lautan gitu ya, masih terombang-ambingnya mau jadinya ke arah yang baik, positif, apa ke kiri gitu ya. Kembali tergantung tadi tuh lingkungannya, siapa yang mengajak gitu. Jadi memang masih labil remaja itu ya kan. Nah, kalau dilihat yang di sini, ini juga banyak banget ya. Kalau sekarang kita lihat hampir di tiap berita ada aja gitu ya, kriminalitas yang mungkin mayoritas malah diperankan gitu ya sama remaja-remaja gitu ya. Apalagi sekarang ya dengan kondisi pandemi kayak gini ya, kriminalitasnya tinggi banget, dan saya lihat juga ya ada yang begal lah, yang apa gitu ya. Nah itu mayoritas pelakunya adalah usia remaja seperti itu, walaupun tidak semua ya. Kemudian mulailah mengenal minuman keras gitu ya, narkotika, narkoba, berawal dari sini nih, coba-coba gitu ya kan, rokok ditawarin gitu ya, katanya kalau nggak nyoba nggak gentle, nggak maco gitu ya, bukan geng kita gitu katanya. Itu berawal dari seperti itulah gitu ya, ajakan-ajakan seperti itu yang akhirnya mulai dari mencoba dan ya akhirnya ketagihan dan seterusnya. Yang sebelah ini juga nggak asing lagi ya, tawuran ya. Entah kalau sekarang maraknya tawuran antar kampung saya lihat ya gitu. Kalau dulu zaman saya tahun 98 itu sering banget tawuran SMA gitu ya, tawuran sekolah antar SMA gitu ya, sekolah tinggi menengah ke atas gitu ya, tawuran-tawuran seperti ini. Kalau sekarang saya lihat bukan lagi antar sekolah tapi kadang antar kampung lagi ya. Jadi ini pengen diakui, entah ini wadahnya yang kurang gitu ya, penyaluran hasrat-hasrat untuk bakat dan sebagainya gitu kan. Inilah remaja kita saat ini. Tapi saya yakin yang mengikuti webinar kali ini pastinya nggak termasuk yang di gambar ini, ya kan? Oke, slide.
saya singgung tadi definisi tentang remaja dan tentang kehamilan remaja. Jadi kehamilan remaja berarti kehamilan yang terjadi pada wanita usia subur antara usia 14-19 tahun. Ya, baik melalui proses pranikah atau nikah atau justru jadi gini, maksudnya yang nikah resmi atau yang nggak resmi. Kalau nikah resmi kita tahu mungkin misalnya ada kawin adat ya yang saya dengar di beberapa tempat daerah Sulawesi itu ya, atau di beberapa daerah yang lainnya itu yang ada yang memang ketika seorang remaja putri sudah menstruasi pertama gitu ya, kemudian sudah aja dinikahin gitu ya, jadi sekitar umur ya 13-14 itu sudah menikah gitu ya. Nah, kalau yang tidak melalui pernikahan resmi ya, kita tahu ada namanya unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan, baik misalnya korban perkosaan gitu ya, atau korban perkosaan yang mau sama mau gitu ya. Saya juga bingung kalau mau sama mau itu perkosaan atau bukan gitu ya. Nah, jadi terkadang kalau udah gitu bilangnya diperkosa gitu ya, tapi padahal mau sama mau gitu ya. Nah, jadi unwanted pregnancy itu yang tidak melalui jalur resmi gitu ya, pernikahan. Kemudian masa remaja ini kita bedakan, tadi yang saya sampaikan masa remaja awal ini menurut Dinkes 10-12 tahun, ini kurang lebih SD lah ya gitu ya. Kemudian masa remaja tengah 13-15 tahun ini SMP sampai dengan awal SMA, masa remaja akhir sampai dengan akhir SMA. Ya, biasanya kalau masa remaja awal masih belum terlalu inilah ya, karena di situ kadang belum juga pubertas. Pubertas itu awal penandaan seorang dikatakan sudah ya masa puber gitu ya. Kalau remaja putri diawali dengan menstruasi yang pertama, biasanya itu kelas 6 SD gitu ya. Kalau anak pria gitu ya, laki-laki ditandai dengan mimpi basah gitu ya, yang itu biasanya sih sekitar SMP gitu ya. Oke, slide. Oke. Apa respon kita kalau ngelihat ini? Apa respon teman-teman kalau ngelihat ini? Siap. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Kasihan Bu, anaknya jadi nggak kurus nanti. Kasihan anaknya nggak keurus ya. Kadang anaknya yang jadi bulan-bulanan ya, artinya yang tadi itu nggak diurusin atau jadi dipukulin dan sebagainya, yang akhirnya jadi kasus KDRT-nya juga meningkat gitu ya. Karena apa? Karena ketidaksiapan kedua belah pihak gitu ya, baik si remaja putrinya juga remaja prianya gitu. Makanya kenapa sebenarnya pemerintah kita itu di Undang-Undang Pernikahan usia yang boleh menikah itu untuk perempuan itu 20 tahun, untuk prianya 25 tahun, karena harapannya di usia-usia itu kedua belah pihak itu sudah siap dalam arti kata semuanya, siap fisik dan juga siap mentalnya gitu ya. Seorang perempuan itu sudah siap organ-organ reproduksinya, yang laki-laki juga sudah siap, artinya harapannya 25 itu ya sudah lulus S1 ya sudah siap bekerja gitu, artinya sudah memiliki mata pencaharian, bisa menafkahi anak-anaknya nanti, keluarganya gitu. Sehingga polemik ya masalah keuangan dan sebagainya itu bisa teratasi, jadi psikologisnya lebih matang seperti itu ya. Oke, slide. Nah, ini kehamilan remaja. Jadi tadi sudah ya, kehamilan yang terjadi pada usia di bawah usia 20 tahun. Makanya pemerintah tadi usia 20 tahun yang boleh menikah kalau menurut undang-undang gitu ya. Artinya di catatan sipil itu 20 tahun. Bu, kok banyak yang ya kita dengar-dengar gitu ya, yang ya tadi saya bilang di daerah dan sebagainya itu ada yang mungkin seperti zaman Siti Nurbaya gitu ya, mungkin ada yang tahu film Siti Nurbaya zamannya saya banget ya Siti Nurbaya, yang ketika dipaksa menikah gitu ya di usia-usia yang mungkin belum
masih di bawah 20 tahun tadi ya, masih menikmati teman-teman, masih bercanda-bercanda dengan temannya, jalan-jalan ke mall gitu ya, harusnya masih nonton dan sebagainya, tapi sudah disuruh menikah, ngurus anak dan sebagainya. Oke, slide. Nah, ini hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2012 itu mengungkapkan angka kehamilan remaja pada usia 15-19 tahun, yang berarti tadi usia-usia SMP, SMA gitu ya, itu mencapai 48 dari 1.000 kehamilan. Bahkan ada angka terbaru lagi di sini bahwa 11% remaja perempuan di dunia hamil di luar nikah itu setiap tahunnya. Angka kehamilan remaja di Indonesia mencapai 48 dari 1.000 remaja. Tahun 2015 terdapat 976 remaja di Yogyakarta yang hamil di luar nikah. 58% dari remaja yang hamil memilih aborsi daripada melanjutkan kehamilan. Nah, yang terakhir ini nih yang serem ya, yang 58%. Jadi maksudnya lanjutan gitu, bahwa ketika seorang remaja itu sampai hamil gitu ya, choice-nya ya dua. Biasanya ya kan, diteruskan atau diakhiri gitu ya, digugurkan. Nah, biasanya remaja pasti milihnya yang nomor 2 tuh. Ya kan? Pengen ambil singkatnya aja, pengen ambil cepetnya aja gitu kan, biar nggak ketahuan, biar nggak dikeluarin dari sekolah, biar nggak ini, biar nggak itu, biar orang tua nggak tahu dan sebagainya, sehingga mencari-cari ya kan, mencari-cari cara bagaimana supaya nggak ketahuan ya kan kehamilannya ya kan, sehingga ya itu tuh tadi 58% menimbulkan masalah berikutnya gitu ya, masalah satu aja nggak selesai dengan kehamilan itu, terus muncullah malah bikin masalah baru ya dengan menggugurkan kandungan ya kan, mengaborsi. Terus memangnya dengan aborsi masalahnya selesai? Enggak teman-teman gitu ya. Aborsi itu yang biasanya dilakukan sama korban-korban yang kehamilan di luar nikah atau unwanted pregnancy ini kan pastinya aborsi yang gak aman, iya kan? Nggak mungkin dia datang sama orang tuanya datang ke dokter kandungan terus pakai ngugurin cara yang baik-baik, itu nggak mungkin. Pasti remaja itu akan mencari-cari ya kan, entah suatu tempat gitu kan, atau mencari obat-obatan gitu ya. Sekarang apa sih yang nggak bisa dicari sama teman-teman di handphone gitu ya. Saya juga serem juga gitu ya, teman-teman sampai tahu ya merek tertentu yang biasanya memang digunakan di dunia medis itu sampai tahu. Nah, tanpa berpikir bahwa itu tuh pasti ada dampaknya. Ketika mengkonsumsi obat tersebut itu pasti ada dampaknya. Ya, satu, pilihannya dua. Kalau memang keluar janinnya ya itu pasti dengan perdarahan, dan perdarahan itu pasti akan berdampak kepada si perempuannya, ujung-ujungnya bisa kasus kematian. Kalau nggak keluar janinnya, efek yang berikutnya adalah kita menimbulkan masalah baru dengan timbulnya kecacatan pada si janin yang dikandung si remaja itu. Terus mau sampai kapan kita bikin trouble lagi gitu kan, ya kan, udah bikin ya katakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dengan kehamilan, kemudian tadi itu karena berpikir singkat, remaja biasanya udah deh gitu ya, gugurin aja gitu kan, pasti pikirannya akan seperti itu karena remaja memang masih pikirannya masih labil, ingin cepat aja gitu kan, bagaimana menyelesaikan perkara yang penting cepat selesai tanpa memikirkan dampaknya gitu. Padahal yang diambil tadi itu jauh lebih berdampak ya. Coba dibayangkan 58%. Dan coba teman-teman lihat yang di atasnya. Ternyata di Yogyakarta itu kota apa sih kalau teman-teman tahu? Kota pelajar, kota pendidikan. Wah, kota pelajar, kota pendidikan. Tapi itu ya hanya sekedar slogan ternyata gitu ya. Ternyata hanya sekedar slogan. Jadi maksud saya ya anywhere gitu ya, di mana aja ya bisa aja terjadi gitu ya. Tadi yang saya bilang nggak hanya di kota besar, nggak hanya di Jakarta yang mungkin kayaknya tuh kota yang negatif gitu ya, tapi
kenyataannya ya di kota-kota kecil ataupun di pedesaan itu juga banyak gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, ini menurut penelitian di Universitas Indonesia juga sama, angka kejadiannya di Jakarta, Tangerang, Bekasi ya, sekitar Jabodetabek 20,9% remaja usia 17-24 tahun hamil sebelum menikah, dan 38,7% remaja mengalami kehamilan sebelum menikah dan kelahiran setelah menikah. Jadi tadi ada yang memang diteruskan, ada juga yang nggak diteruskan. Ya, yang diteruskan juga ada dengan penuh tanggung jawab misalnya ya, kemudian orang tuanya juga mau menerima gitu ya, kedua belah pihak, dan akhirnya membesarkan anak tersebut sampai tumbuh dengan baik, itu juga banyak. Jadi tidak selalu terkesan negatif, tapi jadi gini, oke, awalnya memang salah gitu ya, sudah melakukan kehamilan remaja sudah terjadi gitu, tapi dia tidak menimbulkan, tidak membuat masalah baru, artinya dia sudah bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Nah, jadi tidak selalu harus, maksud saya tidak harus diakhiri dengan sesuatu yang negatif lagi gitu ya. Kalau memang terjadi, ya ayo kita selesaikan dengan baik, ambil dengan pikiran yang jernih, ya kehamilannya diteruskan, dan ya seperti tanggung jawab lah gitu ya. Oke, slide. Ya. Dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi, dan sebagian besar dilakukan remaja dengan cara yang tidak aman. Ya mungkin kalau kayaknya tahun-tahunnya sebelum pandemik ya, kita dengar beberapa tempat di Jakarta gitu ya, banyak yang sudah ditutup, artinya maksudnya diketahui melakukan aborsi yang tidak aman gitu ya, aborsi ilegal, dan itu sangat tidak. Jadi gini, kalau kita di dunia medis ya, itu ngasih tahu tempat atau ngasih tahu obatnya aja itu udah termasuk kena pasal tuh. Ini tuh teman-teman sebagai bidan yang di sini mayoritas ya, tolong tidak memberikan quote atau apapun gitu ya, yang memang ke arah misalnya ada nih klien nanya, Bu Bidan gimana nih mau ini gitu. Ya disarankan dengan baik-baik seperti yang sudah kita pelajari ya kan, terima dengan tanggung jawab, teruskan dan sebagainya ya. Jadi tadi yang saya sampaikan, mengambil keputusan dengan cara yang tidak aman tadi ya, bisa minum jamu ya kan, ada aja tuh remaja ya kan, minum obat-obatan, datang ke suatu tempat untuk menggugurkan gitu ya, dan sama sekali tidak berpikir panjang apa dampak dari aborsi yang dia lakukan gitu ya. Pokoknya pikirnya selesai aja masalahnya, dia pikir selesai, padahal akan ada masalah baru gitu ya. Kuretase atau aborsi yang nggak aman itu akan menimbulkan jejas atau luka gitu, apalagi kalau alat-alat yang steril. Depannya apa? Ya pastinya akan terjadi kanker ya, jangka panjangnya, karena itu kan dikerok gitu ya, dikerok dinding rahimnya dengan alat yang tidak steril. Jadi apa kita mau gitu ya bikin trouble lagi di diri kita, padahal sudah ada trouble, bikin trouble lagi, dan itu akan berdampak kepada kita gitu ya, khususnya remaja puberti. Ya, slide. Ya, inilah ya. Semua mempunyai peranan, diri kita, keluarga, teman-teman kita gitu ya, saling mengingatkan. Ya saya pribadi juga gitu ya, karena anak saya banyak, ini kan anak-anak saya ya 2019 ini, jadi saya juga punya peranan gitu ya untuk mengingatkan teman-teman semuanya. Jadi kurangnya peran orang tua dalam keluarga, itulah ya. Jadi masyarakat kita umumnya gitu ya masih menganggap tabu gitu ketika kita bicara sex education ya. Kok ngomonginnya kayak gitu sih, vulgar, itu kan 17 tahun ke atas gitu ya. Kok diajarinnya kayak gitu sih, padahal sebenarnya kita tidak mengajarkan justru maaf ya, misalnya berhubungan intim dan sebagainya, kita tidak mengajarkan seperti itu. Justru kita mengajarkan yuk bereproduksi yang sehat, yang baik itu seperti apa
apa? Saya selalu mengajarkan ke mahasiswa saya gini, kita tuh kayak, maaf ya, kayak pabrik diri kita nih, kan kita menghasilkan sel telur gitu ya. Nah, kita akan nantinya hamil, melahirkan. Kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik, gitu ya, kita nih, pabrik ini harus bagus dulu, gitu loh. Pabriknya juga harus sehat. Kalau pabriknya aja, ya gimana sih kalau pabrik makanannya nggak bagus, alat-alatnya nggak bagus, hasilnya apa? Nggak bonafit barang-barang yang dihasilkan. Tapi kalau misalkan kitanya sehat, ya kan, organ kita sehat, sel telur kita sehat, pikiran kita juga sehat, anak-anak dan generasi yang akan kita turunkan gitu ya, yang akan kita lahirkan, ya harapannya pasti menjadi generasi yang baik, yang sehat juga, yang tidak sekedar lahir secara biologis, tapi kita dapat melahirkan generasi kedepannya yang cemerlang seperti itu ya. Nah ini yang pelan-pelan kita harus membuka wawasan para orang tua kita pelan-pelan ya, melalui tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh masyarakat seperti mungkin ketua RT, RW dan sebagainya. Kita memberikan edukasi seperti ini gitu ya, pelan-pelan kita buka gitu ya wawasan mereka bahwa ini sudah gak boleh lagi dianggap tabu gitu ya. Artinya pelan-pelan kita memang harus memberikan materi kesehatan reproduksi ini kepada remaja. Saya tanya di sini, yang ada di sini 53 ya, dikurangi saya. Siapa yang suka curhat sama orang tua? Tunjuk tangan. Siapa yang suka curhat ke mamahnya, ke papahnya mungkin gitu ya, tentang pacarnya, tentang nggak usah jauh-jauh, menstruasi pertama. Siapa yang pertama kali menstruasi terus bilang, mah, aku haid, mah aku ini. Siapa? Ke mama saya. Saya tuh. Benar? Oke, keren. Yes, bagus kalau memang teman-teman sudah mulai cerita terbuka dengan orang tua kalian ya, dengan mama kalian tentunya ya, ceritakan apa yang terjadi pada diri teman-teman, perubahan-perubahan ataupun mungkin tadi misalnya mulai mengenal lawan jenis gitu ya, harus terbuka karena siapa lagi ya, dan supaya orang tua juga memahami bahwa oh anak saya sudah remaja, sudah beranjak dewasa seperti itu. Jadi harus pendekatan ya, harus pendekatan secara psikologis, secara fisik juga, artinya yang memang tempat curhat gitu ya. Kurangnya pendidikan seks dari orang tua dan keluarga terhadap remaja itu tadi ya, karena memang orang tua kita masih menganggap tabu gitu ya. Apaan sih ngomongin porno aksi, pornografi itu kan 17 tahun ke atas bla bla bla. Padahal kan kita tidak membicarakan masalah hubungan seksualnya, tapi justru kita bicara tentang bagaimana menjaga kesehatan reproduksi kita supaya tetap baik, tetap sehat gitu ya. Jadi memang pelan-pelan ini peranan kita bersama gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada semua pihak. Perkembangan iptek yang tidak didasari dengan perkembangan mental yang kuat, ini yang teman-teman harus hati-hati banget gitu ya, menyaring medsos ya. Mahasiswa saya nih lagi melakukan penelitian, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, bagaimana pengaruh medsos ya. Dia meneliti di daerah Matraman. Dan kita sepertinya sih sudah tahu jawabannya, akan sangat tinggi banget peranan medsos mempengaruhi perilaku seksual remaja gitu ya, karena apa yang nggak ada di medsos ya kan. Teman-teman bisa mau ngetik pelajaran aja, clue pelajaran di Google, di mbah Google, yang keluar yang lain ya kan. Nah itu ya yang kadang-kadang kembali kepada diri kita ya, iman kita, imtak kita. Tidak hanya iptek, tapi teman-teman harus dibekali dengan imtak, iman dan takwa gitu ya, tentunya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing gitu ya. Teman-teman sendiri yang membentengi gitu kan, teman-teman sendiri yang bisa menyaring, bisa memilah mana yang baik, mana yang tepat, mana yang buruk gitu ya. Teman-teman lah yang menyaring. Kedewasaan itu tidak selalu dari umur teman-teman. Walaupun teman-teman di sini masih sama-sama saya gitu ya, 17, 18 tahun gitu ya. Saya sama teman-teman gitu ya, 18 tahun. Nah, tapi cara berpikir teman-teman
yang harus dewasa. Dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Free sex yang menjadi budaya. Ya, itulah kadang kalau di masyarakat kita, kalau nggak ini nggak asik. Kalau nggak nyoba bukan geng kita. Padahal sebenarnya banyak cara untuk teman-teman bisa mengaktualisasikan kemampuan teman-teman. Saya rasa di sini teman-teman memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Ya kan, ya olahraga, yang mungkin ada di bidang akademik, yang di bidang seni dan bidang sebagainya. Salurkan bakat teman-teman di tempat yang positif sehingga nggak ada celah untuk berpikiran yang seperti itu, ya, bahwa free sex, bahwa yang apa yang teman-teman lihat di medsos itu kenyataannya kalau sudah berhubungan suami istri tidak seperti itu, gitu ya, karena kalau suami istri kita tahu kita memiliki akal pikiran, kita tidak seperti yang teman-teman lihat selama ini, gitu ya. Itulah bedanya kita manusia dengan yang tidak memiliki akal pikiran, yang berperilaku lebih dari apa yang kita harusnya kita lakukan, ya. Nah, pemerkosaan. Kalau ditanya pemerkosaan itu siapa yang salah? Kalau ditanya kan pemerkosaan siapa yang salah? Yang laki bilangnya habis perempuannya pakai bajunya begini-begini. Yang perempuannya yang nyalahin juga kan, udah itu kan yang begini-begini, lakinya aja yang ini, gitu kan. Ya pasti semua pihak tidak ada yang mau disalahkan. Itu ya sama-sama ya kita saling menjaga. Apa yang bisa kita jaga di diri kita, ya kita jaga. Gitu ya, kalau memang berpakaian yang santun, kadang berpakaian santun aja masih aja gitu kan, yang dilecehkan, ya bahkan mungkin menjadi korban dan sebagainya. Jadi kalau korban pemerkosaan itu kalau di dunia medis itu ada ketentuan tersendiri gitu ya, itu secara medis artinya untuk dilakukan aborsi seperti itu. Jadi aborsi itu kalau di dunia medis boleh dengan catatan kalau itu membahayakan ibu atau janinnya ketika berkembang. Itu ya, garis bawahi, jangan diterima cuma setengah-setengah. Jadi atas indikasi medis, ya, pastinya diperiksa dokter dan sebagainya, apakah ini berbahaya buat kalau diteruskan buat ibunya atau buat janinnya, misalkan kecacatan dan sebagainya. Itu atas indikasi. Slide. Oke, resiko apa yang dialami ketika sampai terjadi kehamilan di usia remaja? Ya, mungkin sebenarnya udah teman-teman juga nggak asing lagi ya ketika tahulah dampak-dampaknya apa sih gitu ya. Kalau kita lihat di sini masalah kesehatan reproduksi bagi ibunya, karena tadi yang saya bilang, matangnya organ reproduksi itu ya di usia sekitar 20 tahun gitu. Makanya kalau sampai di usia 16 tahun sudah sampai hamil gitu, itu kan organ panggulnya ya belum terbentuk sempurna. Kemudian remaja itu rentan juga mengalami anemia, tahu anemia ya? Ya, kurang darah gitu ya. Jadi kalau sampai, karena remaja ini biasanya, ayo ngaku nih, siapa yang nggak suka makan sayur? Pasti hampir semua di sini nggak suka makan sayur, ya kan? Makanannya junk food gitu ya, apalagi sekarang dengan online, order datang gitu ya. Nah itulah, jadi remaja itu harus siap dulu nih dirinya, harus makan makanan yang bergizi, kemudian tulang-tulang panggulnya juga harus terbentuk sempurna dulu gitu ya. Mulut rahimnya itu harus terbentuk dengan baik. Kalau mulut rahimnya kayak apa yang kita bicara ya, pernah dengar kanker leher rahim atau kanker serviks? Pernah, Bu. Ya, kanker leher rahim atau serviks itu salah satu penyebabnya disebabkan karena terlalu dini melakukan hubungan seksual. Satu, kedua, berganti-ganti pasangan. Artinya ketika seorang remaja tadi di bawah 20 tahun dia menikah, itu
itu kan pasti melakukan hubungan seksual dong dengan suaminya nantinya. Itu mulut rahimnya belum matang, belum sempurna, sehingga rentan sekali bila melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, walaupun pasangannya resmi, tapi akan rentan karena tadi tuh belum matang banget, sehingga kalau misalnya ada virus, ada virus yang terkenal, ada namanya human papillomavirus, itu yang menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim, dan itu nggak bisa sembuh ya. Penyakit yang disebabkan dengan virus itu nggak pernah sembuh. Salah satunya tadi CA serviks atau kanker leher rahim yang disebabkan salah satunya melakukan hubungan seksual terlalu dini gitu ya, dan akan banyak dampak yang diakibatkan, belum lagi kalau dia sampai hamil, kesalin ya, perdarahan dan sebagainya. Resiko buat bayinya juga ya, tadi bayi lahir cacat ya. Kalau tadi kalian misalnya tuh yang remaja yang di luar sana tadi yang mencoba untuk aborsi tadi, minum obat-obatan tertentu, mencoba untuk menggugurkan, resikonya nggak keluar nih misalnya ya, nggak janinnya nggak keluar ya, tadi option kedua deh, bayinya bisa cacat gitu. Apa iya kita tega gitu ya, melahirkan bayi yang cacat, atau tadi meninggal di dalam, atau IUGR itu pertumbuhannya kecil ya, tidak sesuai dengan ukurannya, terhambat, atau prematur ya, lahirnya belum waktunya, seperti itu. Jadi banyaklah dampak yang diakibatkan kalau sampai remaja ini secara fisikly ya, secara fisikly artinya secara fisiologis, belum lagi secara psikologis. Nanti kita lihat slide. Ya, masalah psikologisnya tadi tuh, secara perkembangan kejiwaan, perkembangan mentalnya belum stabil, jadi masih labil. Yang sebentar-bentar ngambek, ya enggak? Yang sebentar-bentar pengennya apa ya, kalau pacaran itu bubaran gitu ya. Pengennya bentar-bentar marah gitu ya, pengen udah gitu ya. Jadi belum stabil, ketika ada masalah belum bisa tenang, kemudian melihat segala sesuatu itu dari segala pihak gitu. Nah itu remaja itu masih sulit untuk menempatkan seperti itu. Pengennya pokoknya tuntas, selesai, cepat gitu ya, tanpa mempertimbangkan positif negatif dari keputusan yang diambil. Masalah psikologisnya tidak siap menikah dan membangun keluarga. Tadi masih harusnya jalan-jalan ke mall, masih harusnya bisa nonton sama teman-teman, ini udah gendong-gendong seperti tadi kayak di gambar ya, harus bikin susu tengah malam, bla bla bla, pastilah ya tidak terbayangkan oleh teman-teman. Nah, dampaknya penelantaran anak. Jadi banyak kasus unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Begitu lahir anaknya gitu ya, buru-buru ditengok gitu ya, disentuh pun tidak, dilihat pun tidak ya, begitu lahir ya, apalagi harus menyusui gitu ya. Jadi banyak kejadian seperti itu ya, nggak mau megang, nggak mau melihat ya, seperti itu. Apa iya gitu kita akan membiarkan anak itu tanpa asuhan seorang ibu gitu ya, penelantaran anak ya, itulah karena memang belum siapnya secara psikologis. Slide. Ya, dari masalah sosial dan ekonomi jelas lah ya, di usia-usia remaja, apalagi tadi makanya saya bilang, makanya kalau bisa remaja prianya minimal 25 tahun, harapannya lulus S1. Lulus S1 itu ya sekitar 23 ya, 4 tahun ya, sekitar 23-an itu kan sudah lulus S1 harapannya ya. Jangan yang mahasiswa abadi ya, nggak lulus. Jadi harapannya yang cowoknya udah lulus S1 di usia 23, 24, kemudian bekerja yang matang, punya penghasilan, dan kira siap ya lamar teman-teman gitu ya. Jadi katanya harusnya kayak bunga mawar gitu ya, jadi cantik tapi nggak mudah untuk didapat gitu kan. Pada masanya nanti teman-teman akan banyak yang mengantri, tenang aja. Ya. Nah, jadi tidak usah terburu-buru gitu ya. Matangkan dulu diri teman-teman gitu ya, karena tadi kalau udah kayak gini nih, udah masalah sosial, yang udah matang aja ya kan, yang udah matang aja nih saya buka nih ya.
nggak menutup kemungkinan kan rumah tangga itu ada polemik ekonomi dan sebagainya gitu kan, belum lagi ya banyak lah, apalagi kayak sekarang gitu ya pandemi. Nah apalagi kalau ini dialami sama remaja yang belum stabil gitu kan, yang ada udah segala rupa lah ya, pengen diakhiri dan sebagainya gitu. Belum lagi dia mikir tadi dikucilkan dari keluarga, nggak punya teman, dikeluarin dari sekolah gitu ya. Nah jadi ketika ingin melakukan sesuatu, coba difikirkan baik-baik gitu ya, apakah teman-teman siap dengan apa yang nanti akan terjadi. Itu sekolah gitu kan, pastinya dikucilkan, walaupun sebenarnya nggak harus dikucilkan, tapi kan masyarakat kita fenomenanya seperti itu ya, dengar begini kemudian langsung gitu ya dikucilkan dan sebagainya, padahal itu tidak seharusnya tidak terjadi ya. Slide. Ya, preventifnya ya saya sih jelas sila pertama ya kan, kembali kepada Pancasila sila pertama gitu ya. Ya ini kembali kepada hubungan teman-teman dengan Yang Maha Kuasa gitu kan, Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian sibukkan diri teman-teman dengan hal-hal yang positif. Kalau khususnya di sini yang dari kebidanan, kalau kurang kalau waktunya masih banyak, nanti bilang ke saya, nanti saya kasih PR yang banyak ya, biar nggak ada, biar hal yang dikerjakan yang positif ya. Jadi maksudnya yang dari teman-teman remaja yang lainnya juga yang dari SMA, saya rasa setiap orang itu mempunyai bakat, mempunyai kompetensi masing-masing. Silahkan gitu ya, salurkan ke hal-hal yang positif. Suka drum band, suka drummer, musik, suka olahraga, suka hal-hal seni gitu ya, atau justru keagamaan, silahkan gitu. Itu teman-teman yang mempunyai rasa gitu, oh saya di ini nih, di seni, oh saya di ini, silakan gitu. Saya rasa banyak, kemudian juga atau ikuti webinar-webinar seperti ini di BKKBN tuh sering banget ada namanya genre gitu ya, generasi remaja sehat itu, teman-teman bisa ikutin klub itu gitu. Jadi silakan ikutin hal-hal yang positif. Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, jangan pernah sekali-kali mencoba ya. Jangan percaya dengan mitos yang mengatakan kalau sekali aja nggak akan hamil. Itu nggak ada dalam ceritanya seperti itu ya, karena saya sering mendengar itu, nggak akan hamil kalau cuma sekali doang gitu ya kan. Siapa yang jamin gitu? Ada jaminannya? Nggak ada gitu ya. Jadi jangan pernah sekali-sekali mencoba gitu ya. Kemudian tadi kegiatan-kegiatan positif, jangan mudah berpergian dengan orang yang baru dikenal. Saya kadang suka aneh juga gitu ya, teman-teman kenalan ya, kalau kita dengar berita, saya sih tidak yang bicara di sini mah tidak ada ya. Kalau dengar di berita, kenalan di medsos gitu ya, kenalan di Facebook gitu kan, terus janjian ketemuan sendirian gitu. Itu mah namanya apa ya, nyediain ikan ke kucing gitu ya. Dia ini kan ke kucing, mana ada kucing yang nggak senang ikan gitu ya kan. Jadi kalau itu ya kenalan lah di tempat yang baik. Kalaupun memang mau ketemuan ya jangan sendiri ya, jangan memancing-mancing di air yang keruh gitu ya. Peran keluarga sangat mendukung, pastinya tadi saya bilang mulai curhat-curhat sama keluarga, terbukalah dengan keluarga ya. Kemudian konseling kesehatan reproduksi, tadi saya bilang ikuti kalau ada webinar-webinar, masuk ke webnya BKKBN, itu banyak banget. Kemudian bagi yang sudah menikah, menggunakan KB yang terbaik untuk menunda kehamilan. Jadi kasus aborsi memang tidak hanya terjadi pada remaja teman-teman, itu bisa terjadi juga pada pasangan resmi yang menikah, tapi dia bahasanya kebobolan gitu ya. Jadi dia sebenarnya udah nggak pengen punya anak, tapi kemudian karena pakai KB-nya kebobolan, ternyata nambah lagi gitu ya. Nah itu juga ada kasus seperti itu. Jadi dia berusaha untuk menggugurkan kandungannya, itu ada seperti itu. Slide. Ya, penanganannya jadi gini, kalaupun sampai ada saudara kita gitu ya, teman kita yang mudah-mudahan nggak ada di sini gitu ya, yang sampai terjerumus ke masalah itu, jangan dijauhi gitu ya, jadi dirangkul,
buat dia untuk ada tempat curhat yang baik, sehingga dia merasa tidak dikucilkan. Jangan sampai nanti dia merasa dikucilkan, dia memilih tindakan-tindakan yang lebih negatif lagi. Nah, itu tentu tidak kita inginkan ya. Jadi butuh memang support dari keluarga, dari teman gitu ya, untuk dirangkul. Konseling kepada remaja dan keluarganya mengenai kehamilan dan persalinan, membantu mencari penyelesaian masalah untuk ya tadi ya mau nggak mau kan harus dinikahkan gitu ya. Kemudian nanti masalah selanjutnya ya yang prianya bekerja atau apa gitu ya. Kemudian periksa kehamilan secara rutin, bila berisiko tinggi rujuk ke dokter obgyn ya, kalau memang ini diteruskan, harapan kita kan diteruskan, dan cegah abortus. Selanjutnya ya inilah ya, pengennya sih pastinya tidak akan terjadi lagi, katakan tidak pada kehamilan remaja, udah stop gitu ya. Jangan ada lagi baik kasus-kasus yang diinginkan ataupun tidak diinginkan. Maksud saya diinginkan tadi gitu ya, yang kasus ya pacaran gitu ya, terus akhirnya ya terjerumus sampai kalah seperti yang di film Dua Tanda itu ya. Ya semoga tidak ada di situ yang seperti ini. Saya yakin teman-teman yang mengikuti ini adalah teman-teman yang memahami bahwa teman-teman adalah ingin menjadi generasi yang sehat seperti itu. Oke. Selanjutnya saya rasa sudah habis slide. Oke, ya saya pikir dulu ya sebelum berpindah ya. Jadi jangan kayak merasa enak di awal aja, padahal nanti di belakangnya kan banyak masalah berikutnya. Ya mungkin dari saya itu aja. Kita mungkin nanti lebih banyak berdiskusi aja. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Tanya jawab untuk peserta yang ingin bertanya dipersilakan. Aku mau bertanya boleh? Boleh banget. Oke. Yang tadi Bu perkenalkan diri namanya Juliani. Ya. Mau bertanya. Iya kan Bu kan seperti apa yang Ibu tadi paparkan ya Bu. Sedangkan kita tahu Ibu pada salah satu penyebabnya itu kalau kayak di desa-desa itu marak ya Bu ya, usia 18 tahun aja harus sudah disuruh nikahkan bukan, tapi mereka tuh melakukan itu tuh dengan ikhlas gitu karena memang sudah budaya, dan itu kan Bu turun temurun itu, walaupun sudah banyak sosialisasi juga tapi tetap kayak gitu Bu, dan itu kan turun temurun. Nah itu gimana ya Bu, apakah mungkin akan budaya itu akan hilang atau susah buat hilang Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Juliani, keren banget pertanyaannya. Ya, jadi memang teman-teman kalau kita bicara bagaimana upaya untuk tadi ya mencegah pernikahan dini gitu ya, apalagi kalau tadi kita bicara yang udah adat gitu ya, pastinya kita nggak bisa jalan sendiri ya Mbak Juliani, itu pasti membutuhkan peran berbagai pihak. Ya kan, nggak cuma kita gitu, mungkin kita yang ada di sini bisa lah misalkan antar teman gitu ya, ketika misalkan lagi ngobrol-ngobrol untuk menghindari hal berperilaku seks, oke gitu. Tapi kalau udah lingkupnya seperti tadi budaya, adat, memang nggak bisa seperti membalikan telapak tangan gitu ya, itu butuh peranan dari berbagai sektor, pemerintah pastinya ya kan. Di sini juga BKKBN sering banget tuh mengadakan penyuluhan-penyuluhan, dan penyuluhannya juga tidak bisa hanya kepada satu pihak aja, kepada remaja, tapi juga kepada tadi yang saya bilang, kepada tokoh-tokoh masyarakat gitu. Karena kita tuh kalau misalkan terjun langsung gitu, kita ngasih misalkan penyuluhan ke masyarakat, itu susah, nggak bisa dengan mudah seperti membalikan telapak tangan, tapi kita harus melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat tadi, itu tokoh agama, tokoh adat, itu dulu yang harus pelan-pelan kita buka gitu ya, wawasannya mereka tentang ya tadi bagaimana bereproduksi yang baik, yang sehat seperti itu gitu ya, sehingga mereka mulai membuka mata bahwa sebaiknya ya bereproduksi itu usia berapa sih gitu ya. Jadi ya memang tadi tuh
harus dipegang tokoh masyarakatnya dulu Mbak Juliani, dan itu nggak bisa hanya satu pihak saja, dari pemerintah harus bergerak gitu ya. Dan saya rasa juga pemerintah pelan-pelan sudah pastinya nggak tinggal diam gitu ya, pasti mereka sudah memiliki program kerja untuk mensosialisasikan hal ini. Cuman memang tadi tidak bisa tidak bisa buru-buru ya, karena pastinya masyarakat kita tahu sendiri gitu ya, beraneka ragam pendidikannya gitu ya, kemudian tadi pengetahuannya, segi ekonomi kadang harus pelan-pelan gitu ya, kalau nggak sensitif banget, kemudian dari segi agama juga gitu ya. Jadi memang ya kita berharap saja semoga semakin sedikit gitu ya kasus kehamilan remaja, karena memang pihak-pihak yang lain sudah mulai membuka mata gitu ya, bahwa tidak ada lagi pemaksaan gitu. Kalau saya lihat daerah-daerah tertentu sih yang saya lihat kok ini lagi. Jadi pernikahan itu tuh resmi gitu, ada pesta gitu, padahal anaknya masih SMP gitu. Saya lihat di berita itu, ya ampun gitu ya. Jadi ya ternyata memang ada tes seperti ini, itu mungkin yang kan pemerintah lah ya, kita berharap pemerintah bisa menangani itu. Mungkin nanti di tangan teman-teman yang mengikuti webinar ini ya, saya berharap bisa pelan-pelan misalkan pulang ke daerahnya masing-masing, bisa mulai membuka wawasan para masyarakat kita gitu ya, untuk bisa membuka mata nih bahwa yuk dong jangan lagi nih dipaksa nih remaja-remaja untuk nikah muda gitu ya, lebih baik diberikan penyaluran yang positif. Saya rasa di sini Mbak dan Mas di sini bisa nanti merubah perilaku yang ada di masyarakat kita ya, supaya tidak ada lagi pernikahan dini, tidak ada lagi kehamilan remaja gitu ya, sehingga remaja kita bisa sehat semuanya. Itu mungkin Mbak Juliani, ya kita sama-sama ya berperan. Terima kasih Mbak Juli. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan Mbak moderator. Ya, silakan selanjutnya yang ingin bertanya. Kan tadi kalau nafsu sedang memuncak harus disalurkan kepada hal-hal yang positif. Sedangkan ketika menyalurkan kepada hal-hal yang positif, pikiran itu makin pusing. Jadi gimana solusinya? Makin pusing ya. Saya tanya, Mas umurnya berapa? Saya umurnya 20. 20. Oke. Ya, jadi memang tadi ya, ke penyaluran yang positif dalam arti kata ya pastinya gini lah, kita kan tahu ya bahwa ada waktunya. Jadi bukannya orang itu nggak boleh bereproduksi, bukan gitu ya. Reproduksi itu kebutuhan biologis. Ya, setiap manusia butuh bereproduksi. Saya tahu itu. Tapi ada waktu dan ada tempat. Gitu kan, ada waktunya ketika tadi ya sudah, waktunya kapan Bu? Kan ini saya udah usia 20 tahun dan ini dan sebagainya. Sudah ada pasangan yang resmi, ya kan? Jangan sampai nanti ya, kalau Abang Rizal mah, kaumnya Abang Rizal mah enak gitu ya kan? Nggak ada nggak ada bekasnya ya Bang ya. Nah kalau yang ladies ini ya kan, ada ketika telah melakukan sesuatu yang melanggar tadi, ada apa ya saya bilang, ada jejas, ada luka yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Jadi kalau kembali tadi penyalurannya apa Bu? Ya saya hanya bilang ke penyaluran yang positif, yang benar-benar positif. Artinya ya ke hal yang ya agama, olahraga dan sebagainya. Mungkin kalau maaf ya, memang ada namanya masturbasi, tapi kan itu juga tidak disarankan ya di agama melakukan masturbasi seperti itu. Jadi ya kembali untuk melakukan hal yang positif saja Mas, olahraga dan sebagainya, sehingga kita fokus kita tidak ke arah situ. Saya yakin kalau teman-teman Abang Rizal memiliki teman-teman yang membawa Abang Rizal ke arah yang baik, kesibukan yang
pekerjaan yang hari-harinya yang sibuk, misalnya saya nggak tahu nih aktivitas Bang Rizal apakah mahasiswa. Kalau mahasiswa saya yakin dengan kesibukan tugas-tugas dari dosennya banyak gitu ya, sepertinya berpikir hal yang negatif seperti itu juga tidak akan gitu ya. Adalah secara biologis, ngerti saya ya, ada hasrat, sometimes hasrat itu timbul, tapi kemudian bagaimana kita bisa menyalurkannya tadi ke hal-hal yang positif gitu Bang Rizal. Saya paham betul secara biologis memang ada tuntutan akan penyaluran itu, tapi kan kita juga tadi, kita adalah makhluk Tuhan yang dibekali oleh akal pikiran. Kita bisa memilih Bang Rizal gitu ya, kita mau mengikuti hawa nafsu itu atau kita punya akal pikiran yang bisa saya akan menyalurkan ke hal yang positif, ke hal yang baik. Itu bedanya ya makhluk Tuhan yang dibekali akal pikiran. Itu sih menurut saya gitu ya, tidak seperti makhluk Tuhan yang tidak dibekali akal pikiran, ketika hasrat itu ada kemudian inginnya menyalurkan. Kan kita tidak seperti itu. Dan kita punya pilihan. Kita punya akal pikiran, kita punya pilihan, ini mau disalurkan ke hal yang baik atau mau disalurkan ke hal yang negatif. Gitu kan? Itulah yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Itu sih menurut saya Bang Rizal. Saya yakin yang sudah ikut di sini pasti keren gitu ya, pasti bisa memilih bahwa hidup ini ya memang pilihan kan, jadi mau diambil yang positif atau mau sia-sia begitu aja gitu ya kan. Sekali teman-teman melakukan kesalahan, selesai sudah gitu ya, artinya bukan selesai masa depannya, enggak gitu ya, tapi itu sudah ada seperti kaca yang retak, susah gitu ya. Kalau kaca udah retak, mau dibikin kita ngaca jadi bagus lagi juga susah gitu ya, walaupun itu masih bisa dipakai buat ngaca, bisa, tapi suka ada jadi kelihatan kita ngaca jadi jelek gitu ya kalau pakai kaca yang pecah, bisa sama kaca yang masih mulus gitu, kurang lebih seperti itu gambarannya. Terima kasih Mas Rizal, semangat Mas Rizal, yuk keren banget lah pokoknya lah ya, mau ikut acara ini TOPBGT. Memang saya keren. Ya pastinya, walaupun saya nggak ngelihat, tapi saya yakin Mas Rizal keren. Yes. Ada lagi? Pertanyaannya? Izin Kak, saya mau bertanya. Ya, Mbak Susi silakan Kak Susi. Kan tadi kalau hamil pada usia remaja itu kan anaknya bisa beresiko cacat atau ada kekurangan lain ya Bu. Ya. Nah, saya ada lihat gitu ya Bu, ada tetangga gitu. Tapi kondisi ibunya hamil pada saat remaja, kondisi ibunya baik, kondisi bayinya juga sehat gitu Bu. Nah, terus apakah akan ada kemungkinan gangguan psikologis atau gangguan tubuh di kemudian harinya atau gimana Bu? Ya, terima kasih Mbak Susi atas pertanyaannya. Ya, kembali tadi saya sampaikan memang tidak semua remaja gitu ya ketika kemudian mengalami